semuanya, kenalin kami dari kelompok 1 RB akan mempraktekkan pembuatan gelatinisasi pati singkong. Sebelumnya perkenalkan, saya Trizulinda. Saya Mia Carolina. Saya Fajareta. Saya Gracia Azara. Saya Farel Simanjuntak. Pati adalah polisakarida yang terbentuk dari rantai panjang amilosa dan amilopektin yang terikat melalui ikatan glikosidik. Dalam tumbuhan, pati disimpan dalam organ seperti umbi, biji, dan buah sebagai cadangan makanan. Pati berfungsi sebagai sumber energi bagi banyak organisme dan dapat diolah menjadi berbagai produk makanan. Pati pregelatinisasi adalah pati yang mengalami proses gelatinisasi dan selanjutnya dikeringkan. Pati ini akan mengalami perubahan sifat fisik dan sifat pati alami. Prinsip dari pregelatinisasi tepung singkong melibatkan pemanasan. Tepung singkong dipanaskan dengan air pada suhu 60-90 derajat Celcius, membuat butiran pati mengembang dan gelatinisasi. Kemudian, pati menyerap air, mengubah struktur kristalin menjadi lebih amorf. Campuran dikeringkan untuk menghilangkan kelembapan, menghasilkan tepung yang mudah larut dalam air dingin. Pada stabilitas, pregelatinisasi tepung singkong meningkatkan stabilitas dan umur simpan tepung, serta memudahkan penggunaannya dalam berbagai aplikasi makanan. Secara keseluruhan, pregelatinisasi meningkatkan fungsionalitas tepung singkong dan membuatnya lebih mudah digunakan dalam produk makanan. Gelatinisasi pati adalah proses di mana butiran pati seperti yang terdapat dalam tepung singkong menyerap air dan mengembang saat dipanaskan. Proses ini terjadi pada suhu tertentu, biasanya antara 60-80 derajat Celcius untuk pati singkong. Prinsip dari terjadinya gelatinisasi pati yaitu penyerapan air. Butiran pati menyerap air dan mulai mengembang. Selanjutnya terjadi pemisahan molekul. Saat suhu meningkat, ikatan antar molekul pati mulai terputus dan memungkinkan molekul-molekul pati untuk bergerak lebih bebas. Selanjutnya terdapat viskositas yang meningkat. Dengan pengembangan dan pemisahan, campuran menjadi lebih kental dan membentuk gel yang stabil. Gelatinisasi pati penting dalam berbagai aplikasi kuliner dan industri, seperti pembuatan sagu, pasta, dan makanan olahan lainnya. Proses selanjutnya yaitu retrogradasi pati. Retrogradasi pati digunakan untuk mendeskripsikan perubahan pati setelah mengalami gelatinisasi. Retrogradasi pati merupakan proses ketika molekul pati yang sudah mengalami gelatinisasi bergabung kembali selama pendinginan membentuk struktur teratur seperti helix ganda. Dengan kata lain, retrogradasi merupakan proses bersatunya atau terikatnya kembali molekul-molekul amilosa yang keluar dari granula pati yang telah pecah pada saat proses gelatinisasi akibat terjadinya penurunan suhu. Kemudian membentuk jaring-jaring mikrokristal dan akan mengendap. Ikatan antar amilosa yang kembali terbentuk akan membentuk jaring-jaring mikrokristal yang menyebabkan struktur gel mengerut yang diikuti pula adanya pelepasan molekul air dari struktur gel pati. Pertama yaitu proses pregelatinisasi pembuatan pati singkong. Masukkan tapioka ke dalam wadah dan tambahkan air lalu diaduk sampai tercampur. Setelah tercampur rata, kemudian disaring menggunakan kain saring agar tidak ada gumpalan. Selanjutnya, pati yang tercampur air dilakukan pengendapan selama 12 jam. Setelah itu, air endapan dibuang, lalu pati yang berada di bawahnya akan dijemur hingga kering selama 12 jam. Masuk ke proses gelatinisasi pati singkong. Masukkan pati yang telah kering ke dalam panci, lalu tambahkan air, hidupkan kompor, dan panaskan pati dengan sesekali diaduk sampai berubah menjadi gel. Setelah pati berubah menjadi gel, masuk ke proses retrogradasi. Pada proses ini terjadi kurang lebih selama 12 jam sampai pati mengeras kembali.